Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillah, ini mau memasuki separuh ya. Ini masih tanggal 13 ya. 13 Ramadan. Sebentar lagi separuh ya, 15 Ramadan. Separuh bulan yang kedua kita ada kesunahan apa? Doa kunut di akhir witir ya. Ya. Jadi doa kunutnya itu termasuk sunnah ab'ad ya. Jadi dimulai dari separuh kedua bulan Ramadan ya. Separuh itu berarti separuh kedua, posisinya tanggal 16 ke atas ya. Jadi bukan tanggal 15-nya bukan ya. Jadi mulai kunut itu mulai malam 16 dan seterusnya sampai akhir ya. Itu ada kesunahan membaca doa kunut ya, pada sholat witir yang terakhir ya. Jadi ada perbedaan pendapat itu wajar ya. Yang penting apa? Jangan menjadikan perpecahan ya. Jadi ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di kalangan umatku merupakan rahmat ya. Lah, ada yang lebih memfokuskan lagi, maksudnya umatku itu ulamanya umatku. Jadi jangan bingung ya kalau ada perbedaan mazhab ya, perbedaan pendapat. Nah itu yang penting diyakini ya. Ya, yang penting apa? Bisa mengikuti ya, bisa apa? Memilih ya. Jadi syariat Islam itu memang sudah lengkap ya. Namun karena perkembangan zaman itu terus berkembang ya, maka memunculkan permasalahan-permasalahan baru ya. Kalau di zaman Nabi itu semua terjawab ya, karena ada Nabi ya. Di wahyu senantiasa apa? Bisa turun ya. Kalau sudah tidak ada Nabi ya yang meneruskan ya pewaris para Nabi ya, yaitu para ulama ya. Jadi dalam menentukan hukum itu ada perangkatnya ya, ada alatnya. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi tidak bisa orang kok apa tiba-tiba buka Quran ya, tiba-tiba apa buka hadis terus menyimpulkan hukum, terus menerangkan seenaknya sendiri, itu tidak bisa ya. Dan tidak boleh ya. Dia harus melalui jalurnya, melalui apa? Jalannya ya. Ya, apalagi orang ajam, orang non Arab itu terbatas sekali ya. Paling-paling melalui terjemah. Terjemah itu hanya satu sisi saja ya, satu sisi pemahaman. Ya. Nah, ada banyak sekali hal-hal yang ia tinggalkan ya kalau hanya
melalui terjemah ya. Jadi, ada ilmu alatnya ya, nahwu sorofe, termasuk balaghah ya. Ada nanti usul fikih ya. Ada ya perangkat-perangkat lain yang harus ia penuhi ya, syarat-syarat yang harus ia penuhi. Dan itu tidak mudah ya, apalagi zaman sekarang ya. Ya. Bukan berarti pintu ijtihad tertutup, bukan ya. Jadi pintu ijtihad itu tidak pernah tertutup ya. Dan ijtihad itu kalau benar pahalanya double ya. Kalau salah tetap dapat pahala ya. Itu isyarah Rasul ya. Makanya ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lainnya. Ya. Jadi ijtihad itu tetap harus ada ya. Ya kalau mencari mujtahid mutlak ya sudah sangat sulit ya. Mujtahid mutlak itu imam mazhab 4 itu ya, mujtahid mutlak. Itu memang ilmunya sudah memenuhi ya. Dan keahliannya ya, kecerdasannya sudah mumpuni ya. Nah, orang biasa nguyak kangelan ya, kangelan. Ya, sekali lagi dalam masalah agama itu yang penting ada pedomannya ya, ada istilahnya ada pembimbingnya lah ya. Jadi tidak cukup hanya melalui buku-buku ya, melalui apalagi internet ya, yang tidak jelas sumbernya itu ya. Itu bisa berbahaya. Saya kira pendahuluannya cukup ya. Dibuka halaman 20, halaman 29 ya. Ngintip-ngintip menghatam. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 29. Ya, dimaknai ya. Tsumma innahu nulis sak temene kelakuan. Iku layatimu ora sempurna. Apa sururu sahibi hadzal mali? Bungae wong kang duweni iki bondo bimalihi kelawan bondone sahib. Wa tafi lan ilang anhu sangen sahib apa al khaufu wedi hatta yasila sehingga tumeka al bandara ing bandara. Bahasa misalnya bandar udara ya. Wa tayaqqana lan yakin sapa sahib as-salamata ing selamat. Orang yang dalam perjalanan jauh ya, di tempat yang tidak dikenal ya, dia kok membawa harta banyak, dia pasti akan tidak tenang ya. Pasti akan selalu menjaga bagaimana hartanya supaya selamat sampai tujuannya. Nah, di sini diibaratkan kalau sudah sampai bandara, sampai tempat tujuannya, sampai tempat berlabuh. Ya, kalau dia sudah selamat, nah itu dia baru tenang ya, dia baru baru tidak ada kecemasan ya. Jadi itu ibarat orang-orang yang memiliki keimanan ya, memiliki amal soleh, dia mengadakan perjalanan yang panjang ya, di dunia ya. Dia senantiasa khawatir terhadap keimanannya, amal solehnya.
Terus dia kalau sudah sampai akhirat, ya dia baru merasa aman ya. Ya, karena sudah tidak ada kekhawatiran imannya terlepas ya, atau amal solehnya tertolak ya, atau mungkin tidak berpahala dan sebagainya. Fal akhiratu mengkotai akhirat, hiya akhirat iku bandar amni, bandarane aman. Wa dunya utai dunya, hiya dunya iku al-bahru segara al-muhriku kang ngirmake, wal khabtu lan tanah ombo al-makhufu kang medeni dikhawatirke, wal musafir utawi wong kang lelungan, huwa ya musafir iku al-insan menungso, wa nukutu utawi pira-pira wilanja atak wang, wal akmishatu lan pira-pira kain alati takunu kang ana apa nukut, ma'ahu sartane insan atau musafir, hiya nukut iku al-ma'arifu pira-pira kemakrifatan, al-imaniyatu kang bangsa iman, wal a'mal lan pira-pira ngamal, as-sholihatu kang becik. Jadi akhirat itu ibarat bandara yang tadi orang kalau sudah sampai akan merasa aman ya. Kalau dunia itu ibarat apa? Ibarat lautan yang luas yang bisa menenggelamkan, atau tanah yang lapang yang menakutkan ya. Jadi perjalanan jauh itu penuh kekhawatiran ya, kecuali kalau sudah sampai tujuan. Kita lanjutkan. Wal umur utawi pira-pira perkara allati yakhsha kang kuwatir sapa musafir minha sang umur fi hadzal safari indal iki lelungan ala hadhil amtiati ing atase iki pira-pira bondo asyarifati kang mulya, hiya umur iku asyukuku pira-pira mamang, wal afatulan pira-pira panca baya allati ta'ridu kang tumeka apa syukuk lil imani maring iman, wal a'mali lan pira-pira ngamal as-sholihati kang becik, fatufsida mongko ngrusak apa syukuk ha ing iman kali amal ini. Nas'alu nyuwun kita Allah ing Allah al-afiyata ing selamat. Jadi ini perumpamaan ya. Ada keraguan-keraguan ya, ada mungkin bahaya-bahaya yang mengancam keimanan dan amal soleh ya. Nah ini ibarat apa? Harta benda tadi ya. Ibarat ada emas perak, ada barang-barang berharga lainnya ya. Jadi harus terjaga, jangan sampai dicuri, jangan sampai dirampok dan sebagainya ya. Nah, pencuri, perampok dan sebagainya ini ibarat apa? Ibarat keraguan ya, dalam keimanan ya, atau mungkin bahaya-bahaya yang mengancam keimanan ya, atau hal-hal yang merusak amal soleh ya, merusak pahala dan sebagainya. Kalau kita sama mu'allif radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhu maring mu'allif, wa nafa'alan paring manfaat sapa Allah bi lan mu'allif. Tadhabu ilang apa ad-dunya donya syai'an kelawan sidik fa syai'an sidik.
hatta layaqo, sehingga ora tetep minha sang dunia apa syai'un suwiji-wiji. Jadi dunia ini akan hilang sedikit demi sedikit ya, sampai semuanya habis ya. Dunia ini akan rusak ya. Jadi apapun yang ada di dunia apa, semuanya akan musnah ya. Makanya di dunia itu tidak boleh apa? Tidak boleh ngotot ya, tidak boleh apa? Melulu ya, ke dunia yang. Pokoknya nanti sapa mu'alif kalam ahli ikhlasi utawi dawe ahli ikhlas posip kilan temen iku nurun dadi cahaya wa barakatun lan berkah wa in kana lan senajan ana apa kalam iku ghayra fasihin ora fasih. Perkataan orang yang ikhlas dan orang yang sungguh-sungguh ya, itu akan menjadi cahaya, akan menjadi berkah, walaupun kata-katanya tidak fasih ya. Jadi orang kalau berkata dari dalam hati yang ikhlas ya, dalam hati yang jujur ya, yang bersungguh-sungguh, itu akan menjadi ilmu tersendiri ya, menjadi hikmah tersendiri. Jadi dari hati ke hati ya, muncul dari dalam hati akan membekas pada hati orang lain ya. Jadi meskipun lesannya dia terbata-bata mengucapkan ya, atau misalnya lesannya itu apa, tidak fasih, tidak mahir ya. Ya, kadang apa namanya dongo ya, dongo rapatek fasih ya, tapi mandi ya, akeh ya. Ya, banyak orang berdoa lesannya tidak fasih ya, tapi doanya makbul ya. Itu karena dari dalam hati ya. Ya. Wa kalam ahli riyai utawi ucapane ahli pamer. Wa takallufilan merdi-merdi iku zulmatun peteng wa khaibatun lan tuna wa in kana lan senajan ana apa kalam ahli riya iki iku fasihan fasih. Nah, ini kebalikannya. Ucapan orang yang pamer, orang yang dia seperti pencitraan ya, dia dibuat-buat ya. Nah, ucapannya ini akan menjadi kegelapan, akan menjadi kerugian ya. Walaupun diucapkan dengan fasih ya. Ya, misalnya orang ahli pidato ya, menjadi singa podium ya. Orang dia lantang berbicara ya, jelas ya. Dia ahli puisi misalnya ya. Dia pandai merangkai kata ya. Wah, tapi dia itu pamer ya. Dia itu apa? Hanya ya, hanya ada udang di balik batu ya. Ya. Meskipun begitu dia tidak menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Tidak menjadi hikmah yang bisa dipetik ya. Itu isinya hanya kegelapan saja ya. Ya. Jadi dia hanya cara istilahnya pandai berorasi saja ya. Nah, itu tidak akan membekas dalam hati ya. Ya. Ya kayak wong dongo ya. Dongone fasih ya, dongone tartil ya. Dongone wah, apik tenan ya. Tapi ora mandi ya, ngobos ya. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang apa?
berdoa dengan lisan yang fasih, berdoa sampai kelihatannya ya menangis ya, ronta-ronta ya, kelihatannya khusyuk sekali ya, tapi tidak manjur doanya ya, karena dia hanya apa? Hanya di lisan belaka ya, hanya seperti acting saja ya. Doanya tidak tembus ya. Wa qala ndika sapa muallif, man utawi sapa wonge iku lam takun ora ana iku lahu kedue man apa basirun peninggal ati tahdi kang mitutuhi apa basira hu ing man tala mongko suwe apa ta'abul muallimina kangelane pira-pira wong kang mulang ilmu niki wal mu'addibina lan pira-pira wong kang mulang tata krama, didik tata krama. Fihi ing dalem man. Orang kalau tidak punya mata hati yang bisa menunjukkannya, nanti akan membuat pengasuhnya, membuat gurunya itu lama bersusah payah mendidiknya ya. Paham ya? Di wong ini ora peka, wongnya ora apa? Ora cerdas ya. Ya. Orangnya tidak punya kecerdasan spiritual ya, tidak punya kepekaan mata batin. Ya itu ya akan sulit sekali ya untuk bisa berhasil menapak di jalan yang benar ya. Jadi sampai guru-gurunya ya, syekhnya itu apa? Ya akan lama ya untuk mendidiknya ya. Ya. Lho iki kok wis dalam terakhir iki. Jujuk khatam ya. Diwet-wet ya. Wow, terus woro-woro sesuk atam. Wah. Jadi ini orang-orang ini durang legewo ya, durang legewo. Ya, mau dihatami sekarang atau besok? Atau besoknya ya, susah. Ya. Selaknya apa? Ya. Hatam nak sepi nganggur. Ya. Apa bang? Turu-turu ya. Jadi ini ibadah. Ganjarannya lebih gede golek ilmu ya. Ya, ini dibuka halaman 12 ya. Ya, ya mau dihatami kapan nanti? Kapan Kang? Iya, iya. Ya sambil berjalan itu aja ya. Ya, sambil berjalan. Utai kang kaping 18 iku addu'a donga inda ru'yatil Ka'bati dalam nalikane ningali Ka'bah. Utai kang kaping 19 iku addu'a donga yauma Arafata ing dalem dina Arafah. Ini doa-doa yang mustajab ya. Doa-doa yang banyak didengar oleh Allah. Berdoa ketika melihat Ka'bah. Nah ini. Jadi melihat Ka'bah itu saja bernilai ibadah ya, mengalir pahala ya. Ya apalagi kalau mau berdoa. Ya. Kalau mau berdoa, nah ini termasuk apa? Mustajab. Ya. Lebih-lebih ada makom multazam namanya ya. Makom multazam itu tempat yang ya yang untuk berdoa itu mustajab. Itu di antara Hajar Aswad dan pintu ya. Ya. Ya, kalau bisa ke situ ya. Tapi kalau nggak memungkinkan ya nggak usah dipaksakan ya. Ya. Seperti mencium Hajar Aswad itu kalau mungkin bisa ya mencium ya.
Tapi kalau tidak memungkinkan jangan memaksakannya. Dulu sahabat Umar itu kan diberi peringatan oleh Rasul ya, jangan sampai karena memburu sunnah nanti melakukan keharaman ya. Karena ingin mencium Hajar Aswad tapi apa? Melukai orang lain ya, nyodok sampai mimisen ya, mungkin joroknya sampai tibok, pita-pita dan sebagainya ya. Jadi Hajar Aswad itu batu surga ya. Dulunya putih mencorong karena banyak disentuh oleh tangan-tangan berdosa ya, menjadi apa? Hitam kelam ya, makanya disebut Hajar Aswad. Itu pernah diteliti ternyata apa? Menyimpulkan batu tertua. Iya bener ya, ora batu sokodonya ya, ora batu bumi ora. Di Masjidil Haram itu banyak ya tempat-tempat mulia ya. Seperti di makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan makam kuburan bukan ya, tapi apa? Batu tempat pijakan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ada lagi Hijr Ismail ya, Hijr Ismail itu yang setengah lingkaran itu ya. Dipagari setengah lingkaran itu ya. Nah, kalau berada di dalamnya itu seperti berada di dalam Ka'bah. Itu berdoa di situ juga bagus sekali. Sholat di situ sama sholat di dalam Ka'bah ya. Ya. Terus doa pada hari Arafah. Ini hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau hari Arafah itu di padang Arafah ya, semua yang haji kumpul ya. Ya. Jadi dulu sejarahnya Nabi Adam bertemu Siti Hawa. Ya. Setelah sekian lama bersama di surga, diturunkan ke bumi, dipisah ya. Dipisah sampai berabad-abad ya. Ya. Ya, begitu ketemunya di Jabal Rahmah. Ya. Jadi Arafah itu ya. Makanya saat haji itu nanti semua kumpul ya. Jadi umat Islam dari segala penjuru dunia ya. Pada hari itu, hari Arafah, doa-doa dikabulkan ya. Untuk yang selain haji itu sunnah puasa hari Arafah ya. Untuk yang sedang melakukan haji ya tidak sunnah puasa. Sholatnya di jamaah ya. Ada keringanan. Puasa yo no keringanan, ora saposo. Utai kabeh rombongan ku doa donga indal tiqa isufufi. Dalam nalikane ketemune pira-pira barisan fi sabilillah krana ngluhurake agama Allah hatta yahkuma sehingga ngukumi sapa Allah bainahum ing dalam antarane sufu. Doa ketika bertemunya dua pasukan dalam pertempuran memperjuangkan agama Allah. Jadi doa ketika perang berkecamuk itu mustajab ya, sampai selesai perang ya, sampai Allah menentukan menang atau kalah ya. Jadi hidup mulia atau mati syahid ya. Ya, perang itu memang tidak enak ya. Perang itu memang membawa kesengsaraan ya. Tapi kadang-kadang perang harus ditempuh. Ya. Makanya kalau dalam Islam kan lebih mengutamakan perdamaian ya. Damai harus dijunjung tinggi. Di Islam itu selamat. Islam itu apa? Damai.
Jadi tidak benar kalau agama Islam itu teroris ya. Itu hanya provokator ya. Itu hanya apa? Provokasi ya. Itu hanya mengkambing hitamkan Islam ya. Jadi memperalat Islam, menyudutkan Islamnya. Ajaran Islam yang sebenarnya justru apa? Rahmatal lil alamin, rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam semesta ini ya. Jelas ya? Utai kang kaping selikur iku enda nuzulil ghaitsi endal malikane temurune udan hatta yaskuna sehingga anteng apa wae. Utai kang kaping 22 iku ida wujidat nalikane ditemu apa qasyari rotun merinding ya, gregel. Wadam atun lan loh air mata. Doa mustajab lagi ketika turun hujan sampai reda ya. Jadi hujan itu rahmat ya. Allah menurunkan hujan, menurunkan rahmat. Jadi banyak sekali hujan yang nanti membawa keberkahan ya. Makanya doa-doa itu mustajab saat itu ya. Ya. Terus ketika ditemukan hati yang bergetar ya, hati yang corojone terenyuh ya, kulitnya merinding. Terus mripate apa? Derdosan loh ya. Itu doanya mustajab ya. Jadi berdoa ketika hati ini berduka ya, hati sedang sedih ya. Terus kulit ini merinding ya. Berdiri apa? Bulu roma ya, bulu kuduk ya. Kemudian air mata ini apa? Berderai deras ya. Jadi doa itu lebih banyak apa? Didengar oleh Allah, mustajab. Jadi Allah itu suka hati-hati yang apa? Yang berduka ya, yang bersedih, yang banyak prihatin ya. Ya. Utai kang kaping 23 iku endal atosi endalan nalikane wahing. Utai kang 24 iku idza fa'at nalikane nuhoni. Al-af ya piro-piro ya afya niku ya semacam tuhonan ya, semacam janji. Utai kang kaping 20 iku idza bat nalikane niup apa al arwahu pira-pira angin. Jadi doa mustajab lagi ketika apa? Bersin ya. Ya. Kalau cerita-cerita zaman dulu itu kan dulu katanya apa? Nabi Adam sempat bersin ya ketika awal-awal. Terus terjadi sesuatu ya karena tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya. Jadi bersin itu peristiwa ya, di situ penuh kenikmatannya saat itu ya. Ya orang. Ya. Jadi pada saat terjadi bersin di situ ada sekian kenikmatan yang tercurah ya. Makanya membaca apa? Hamdalah, alhamdulillah. Jadi disunahkan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah itu sendiri kan sebaik-baik doa ya. Ya. Doa yang paling baik itu apa? Alhamdulillah. Nah, kalau yang mendengar itu mendoakan apa? Yarhamukallah atau yarhamukillah.
Kemudian 16, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ada resep ya, ada resep. Ada resep dari Nabi Khidir ya. Kalau mengucapkan hamdalah sebelum orang yang bersin mengucapkan hamdalah ya, itu nanti diberi apa? Diberi panca indera ini akan awet ya, normal ya. Jadi mengucapkan hamdalah sebelum orang yang bersin mengucapkan hamdalah ya, itu insya Allah mata diberi apa? Tetap bisa jernih ya. Kemudian telinga yang tetap bisa apa? Mendengar dengan baik ya. Ya, jadi walaupun sudah tua, biasanya orang kalau sudah tua fungsi inderanya berkurang ya, bahkan harus disambung ya. Mata pakai kacamata, telinga pakai alat bantu dengar itu ya. Ya. Terus doa mustajab lagi ketika terpenuhi janji-janji ya. Mustajab lagi ketika angin bertiup ya. Jadi angin itu kiriman dari Allah ya, bisa membawa rahmat, bisa membawa adab. Makanya angin kalau bertiup itu jangan dicaci maki ya. Tapi mohonlah apa? Kebaikan dan berlindunglah dari keburukannya. Ya. Angin ini aneh-aneh Kang ya. Nah, apa ya apa tenan ya. Kalau angin yang baik itu semilir ya, anginnya sepoi-sepoi, anginnya bisa membawa suasana yang apa? Nyaman ya. Tumbuh-tumbuhan itu bisa itu ya, serbuk sari itu ya. Ya, bisa ada perkawinan di situ ya, antar tumbuhan itu ya, antar bunga. Ya. Dan sebagainya ya. Dan kalau anginnya angin yang jahat, ya, angin yang malapetaka ya, munyer-munyer ya, angin pentil ya, puting beliung ya, itu ya putar-putar ya, bisa menghancurkan ya. Ada lagi angin apa? Tornado, ya, torpedo ya. Topan lesos ya. Istilah-istilahnya banyak sekali ya. Itu anginnya bisa memporak-porandanya. Seperti hujan ya. Hujan itu kalau berlebihan ya bisa membawa apa? Malapetaka ya, banjir ya. Bisa merusak tanaman, bisa membunuh hewan-hewan ya, dan sebagainya ya. Ya. Ya kayak wahing ya, tak wahing wakeh itu nikmat apa malah penyakit? Ya kan? Kadang ada yang bersin sampai 100 kali sehari ya. Flu ya. Utai kang kaping 26 iku ida malam nalikane condong apa asyamsu srengenge angka bidisama sangking tengah langit. Qadra syaraken kelawan kira-kirane serampate sandal. Utai kang kaping 27 iku annafi kulli lailatin. Sak temene iku ing dalam saben-saben wengi la saatan yakti ana mangsa mustajabatan kang disembadani. Jadi ketika matahari bergeser ke arah barat ya, atau istilahnya condong dari tengah langit, itu berarti waktu masuk zuhur ya. Ya. Kalau matahari tepat di atas kepala itu namanya istiwa, itu belum zuhur ya. Kalau sudah bergeser sedikit ya, buktinya kalau ada bayangannya nambah sedikit ya. Nah itu berarti masuk waktu zuhur. Nah, semacam ini waktu mustajab untuk berdoa ya.
Terus mustajab lagi setiap malam ya. Jadi sepanjang malam itu ada satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi sepanjang malam itu ada kesempatan satu waktu untuk mustajab berdoa. Ini dirahasiakan ya. Meskipun nanti ada yang lebih memfokuskan lagi ya. Yang dimaksud malam itu kan mulai terbenam matahari sampai terbit fajar ya. Mulai maghrib tung sampai subuh dar ya. Ya. Nah, kesempatan malam ini ada satu waktu ya yang mustajab untuk berdoa. Ya. Ada yang secara umum berarti dirahasiakan ya. Waktu yang mana, jam yang mana itu dirahasiakan. Ini hadis ini. Ada redaksi hadis lain yang lebih mengkhususkan lagi ya. Redaksinya ada yang separuh malam, ada yang tengah malam, ada yang sepertiga malam terakhir. Ada redaksi di waktu sahur ada. Jadi banyak redaksinya ya. Saya kira cukup ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin insya Allah ya, besok ya berangkat semua kita khatami kitabnya ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.